Kemudian yang di atas ini tidak mau untuk capek jadi pemimpin. Aduh, ketua IKPM ini Mestinya karena NU itu bukan partai politik. Kalau partai politik ya seni mempertahankan kekuasaan dan seni menjatuhkan penguasa itu di politik. Tapi ini kan NU bukan di situ. Yang mana duluan ini? Apakah harus tongkat dulu atau tasbih dulu yang diperpanjang sebenarnya di ini? Jadi kalau kita pakai pendekatan budaya, sebenarnya yang duluan ada itu tasbih. Hatinya dulu. Spiritualnya dulu. Spiritualitasnya. Tarekatnya dulu. Spiritualitas yang dikelola secara organisatoris kemudian menjadi torekah, menjadi jatman. Jadi praktik tasawuf itu, karena NU cirinya adalah tasawuf, maka praktik tasawuf itu ada di tarekat. Maka tidak ada orang bertasawuf tanpa tarekat. Itu saya kira Anda bisa dibedakan di NU itu bahwa kita tasawuf yes, tarekat no, tidak bisa, karena praktik daripada tarekat itu, tasawuf itu adalah di tarekat. Itu saya kira, dan disitulah kemudian Islam yang datang di Sulsel itu adalah melalui jalur tarekah. Jadi kita ini tinggal memang tadi itu merawat, saya bilang menghafazah tadi, karena tasbihnya sudah ada di mana-mana. Sekarang ini adalah pengembangan sentra-sentra tasbih. Itu saya kira tradisi tasbih itu yang sudah tersentra melalui tarekah Muktabar di Sulsel, misalnya tarekah Syekh Yusuf Haltia Yusuf, tarekah Halwatia Saman, tarekah Muhammadiyah, tarekah Zaziliyah, tarekah Naksabandiyah dan lain sebagainya. Itu adalah sentra-sentra pengembangan spiritualitas NU Dalam rangka penguatan tasbih. dalam rangka pengembangan tasbih. Nah, itu harus betul-betul diperkuat ya dengan tongkat tadi. Karena kalau tasbih saja tidak bisa jalan sendiri, maka harus juga di backup oleh tampiziyah, oleh operasional ya, yang bisa mengoperasionalkan, mendinamisasi tasbih itu supaya bisa ditarik kemana-mana dan menjadi jiwa dari semua masyarakat Indonesia. Tapi kan kita sekarang ini punya tantangan besar. Kalau dulu itu banyak nilai, ikatan nilai kuat, ya banyak nilai, tetapi tantangan kurang dulu waktu kita ini. Zaman Orde Baru lah seperti itu. Jadi nilai banyak, ikatan nilai banyak, tantangannya kurang. Sekarang tantangan banyak, nilai sudah mulai terurai. Problem sekarang, nilainya terurai, tantangannya banyak. Dulu nilainya kuat, main nilai keluarga, nilai jamaah, nilai tasbih dan lain sebagainya kuat sekali, tantangannya kurang. Sekarang terbalik, nilai terurai, tantangannya banyak sekali. Yang mana yang Pak Prof identifikasi sebagai tantangan dulu itu? Misalnya tantangan dulu tidak ada konflik ancaman konflik horizontal, tidak ada kafir mengkafirkan, tidak ada bid'ah membid'ahkan secara masif, tidak ada orang yang memasukkan temannya di neraka, ya kan? Hanya karena beda mazhab, hanya karena beda orientasi pemikiran dalam Islam dan lain sebagainya. Sekarang itu kan masif, ya, latar belakang tarekah, latar belakang jamaah, kemudian diekspresikan melalui ekspresi yang saling mengkafirkan dan lain sebagainya. Itu tantangan berat sekali. Berarti itu wilayah syariah sebenarnya itu. Iya. Sebenarnya kalau tarekah itu sudah selesai yang begitu-begitu itu. Masalahnya tarekah juga, tarekah kan nilai masalahnya. Tarekah itu ditarik-tarik oleh syariat. Tarekah ditarik-tarik oleh syariat ke dalam suasana yang ini, yang hiruk pikuk itu, maka suasana batinnya juga ikut. Itu problemnya. Maka dua-dua ini tidak bisa terpisah. Tongkat dengan tasbih ini tidak bisa. Jadi filosofinya Hadatus Syah Hasyim Asy'ari itu mesti memang jalan bareng menurut saya. Jadi ada fisiknya, ada ruhnya. Fisiknya ini dipegang oleh tampiziyah menurut saya, dikelola dengan baik.
tongkatnya. Ya, tongkatnya dengan baik. Rohnya, inspirasi dari ulama itu melalui roh itu betul-betul yang perlu digarisbawahi, Prof. Dikelola dengan baik, bukan diperebutkan dengan sengit. Jangan kalau kan tradisi NU, jangan tradisi NU. Nggak ada. Dulu waktu saya orang itu dikasih jabatan tidak mau ngurus NU. Dulu. Jadi begini, Iya. kalau saya hentikan itu latihan-latihan kepemimpinan itu. Ya. Itu membuat kacau. Terlalu banyak calon pemimpin. Di TNI ada latihan kepemimpinan dasar, latihan kepemimpinan macam-macam. Kemudian yang di atas ini tidak mau untuk capek jadi pemimpin. Ketua IKPMI. Mestinya karena NU itu bukan partai politik. Kalau partai politik, ya, seni mempertahankan kekuasaan dan seni menjatuhkan penguasa, itu di politik. Tapi ini kan NU bukan di situ. NU ini yang penjaga warisan. Nahda itu bergerak. Bagaimana bisa jadi Nahda, ya? Kalau yang di atas ini tidak mau bergeser, itu dia kayaknya pemegang tahta di situ. Makanya saya bilang kalau tadi eksternalnya, saya internalnya hentikan itu latihan kepemimpinan, sebab terlalu banyak pemimpin. Sedangkan yang di atas tidak mau turun jadi pemimpin. Ini bagaimana ini saya? Ya, tapi justru kekuatan NU ada di pengkaderan. Sebab kalau barang yang bagus ini tidak dikelola dengan baik dalam arti disiapkan kader, itu juga masalah. Tapi bukan pengkaderan kepemimpinan semata, mungkin pengkaderan jati diri, apakah pengkaderan jadi judulnya memasukkan nilai-nilai. Mau ganti judul itu. Itu dia. Pak Kambi ini mengingatkan kita mengenai, saya kira, kurikulum, ya, kembali ke kurikulum pengkaderan. Apakah nanti pengkaderan itu kembalinya ke keterampilan hidup, ya, life skill, itu saya kira yang penting. Kalau life skill kita, keterampilan hidup itu tadi tasbihnya itu saya kira tidak inklusif, bukan tidak secara bagus dikemas dalam sistem pengkaderan kita, sehingga yang muncul itu adalah kepemimpinan tadi, ya, jago memimpin, gebrak meja, jago berdebat, jago sidang, lain, ya, tetapi hilang etikanya, ya, tasbihnya hilang. Itu saya kira penyeimbangan dari dalam sistem pengkaderan. Ini bagus sekali pertanyaannya tadi, ya, mengingatkan kita bagaimana kita mereview kembali sistem pengkaderan memang kita di PMI. Dulu memang pengkaderannya seperti apa memang waktu zaman-zamannya dulu, Pak? Waktu kita dulu, ya, itulah artinya keterampilan di dalam mengelola organisasi, ya, bagaimana memimpin. Sekecil-kecilnya seorang kader harus mampu memimpin sidang, itu sekecil-kecilnya. Dalam arti secara simbolik, maka seorang kader itu mampu mengelola organisasi dengan baik. Simboliknya adalah memimpin sidang, memimpin orang gitu. Minimal diajari melapatkan dengan fasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Itu juga kalau bukan kader, Pak, ini susah. Susah ini kalimat ini, wallahul muwaffiq. Itu bisa bolak-balik. Jadi yang bisa melapaskan Allah muwaffiq harus kader. Kalau tidak, maka mungkin satu dua kali dia belajar dulu. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Jadi betul itu. Itu dulu. Itu mata pelajaran. Tapi pertama, ini kan Pak. keterampilan. Ini tadi itu keterampilan, bukan kepemimpinan untuk melapatkan itu. Mungkin sama dengan pengkaderan di pramuka, ya, Prof, ya. Iya. Di situ lebih banyak keterampilan, lebih banyak survival, mengajarkan kita untuk lebih terampil, lebih survival apa dan sebagainya. Itu saya kira memang harus ditinjau ulang, ya. Secara keseluruhan ini bukan hanya NU tapi juga Banom dan Neven NU itu harus melihat kembali ke diri masing-masing. Apakah sistem pengkaderan itu sudah sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jadi perlu kita merefleksi dengan muktamar ini secara keseluruhan. Mudah-mudahan ini perbincangan kita didengarkan oleh yang punya kewenangan di Muktamar ke-34 ini, sehingga hal-hal ini bisa dimasukkan, mungkin setidaknya diingatkan, atau kalau belum bisa dibahas dijadikan pembahasan umum, sekedar diingatkan itu bahwa ada dua warisan besar dari Syekhuna Khalil melalui Hadratus Syekh, tongkat dan tasbih itu.